Allamah Damiri, salah seorang ulama terkenal Ahlus Sunnah, dalam buku Hayatul Hayawan, di bawah kata Yahya mengatakan, ada 3 kepala yang terpisah dari raganya dan berbicara kepada orang lain, yaitu kepala suci Nabi Yahya alaihissalam, Imam Husain bin Ali alaihissalam, dan kepala Sa'id bin Jubair. Pada saat pasukan Ibnu Ziyad berhenti di samping biara seorang pendeta, mereka meletakkan kepala Imam Husain alaihissalam di dalam peti. Sementara menurut riwayat Kutub Rawandi, kepala itu ditancapkan di ujung tombak. Mereka duduk melingkar untuk menjaganya. Mereka menghabiskan malam dengan meminum minuman keras. Kemudian mereka membentangkan makanan dan sibuk memakannya. Tiba-tiba mereka melihat dari dinding biara keluar sebuah tangan. Lalu dengan pena dari besi, tangan itu menulis sebuah syair. Isi daripada syair itu adalah, apakah umat yang sudah membunuh Husain masih mengharap syafaat dari kakeknya pada hari perhitungan? Karena melihat kejadian itu, mereka tidak lagi berselera makan. Mereka segera tidur karena ketakutan. Pada tengah malam, seorang pendeta mendengar suara ratapan. Pendeta itu juga mendengar seorang yang sedang mengucapkan zikir dan tasbih. Dia bangun dan mengeluarkan kepalanya dari jendela. Dia melihat dari sebuah peti yang diletakkan di samping dinding. Ada cahaya terang terpancar ke langit. Lalu secara berkelompok para malaikat turun dan mengucapkan, salam sejahtera bagimu wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai Aba Abdillah. Selawat dan salam Allah bagimu. Melihat kejadian ini, pendeta itu terkejut dan ketakutan. Dia menunggu dengan sabar hingga masuk waktu subuh. Setelah tiba waktu subuh, dia keluar dari biara dan bertanya, apa isi peti ini? Mereka menjawab, ini adalah kepala Husain bin Ali. Pendeta itu bertanya lagi, siapa nama ibunya? Mereka menjawab, Fatimah Zahra, putri Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pendeta itu berkata, celakalah kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Sungguh benar apa yang diberitahukan para rahib kami, bahwa pada manakala orang ini terbunuh, maka langit akan menurunkan hujan darah, dan ini tidak akan terjadi kecuali dia seorang nabi atau seorang wasyi, penerima wasiat. Sekarang, aku mohon kepada kalian untuk menyerahkan kepala ini selama 1 jam kepadaku. Setelahnya, aku akan kembalikan lagi kepada kalian. Mereka berkata, kami tidak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid, supaya kami mendapat hasilah darinya. Pendeta itu bertanya, apa hadiahnya? Mereka menjawab, 1 kantong uang berisi 10.000 dirham. Pendeta itu berkata, saya akan berikan uang sejumlah itu kepada kalian. Kemudian pendeta itu mengambil kantong uang yang berisi 10.000 dirham. Mereka mengambil uang itu dan memberikan kepada kepala suci Imam Husain kepada pendeta tersebut selama 1 jam. Pendeta itu membawa kepala itu ke tempat ibadahnya, lalu membasuhnya dengan air bunga dan memberinya wangi-wangian. Setelah itu, ia meletakkan di tempat sujudnya, lalu ia menangis dan berkata kepada kepala itu, wahai Aba Abdillah, sungguh aku sangat menyesal tidak berada di Karbala hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadah dan masuk Islam di hadapanmu. Sebagian meriwayatkan, pendeta itu berkata kepada kepala suci, hai kepala pemimpin alam semesta, aku menyangka engkau bagian dari orang yang telah Allah gambarkan di dalam Taurat dan Injil, dan telah diberikan keutamaan taukil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan di akhirat menangisimu, aku ingin mengenal nama dan sifatmu. Kepala suci itu menjawab,
Akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, akulah orang yang berduka, akulah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman, akulah orang yang dizalimi dengan perang melawan orang durhaka, akulah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, akulah orang yang dijegah untuk mendapatkan air, akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya. Pendeta Kristen itu berkata, "Demi Allah, hai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi." Kepala suci itu berkata, "Akulah putra Muhammad Mustafa, akulah putra Ali Murtada, akulah putra Fatimah Zahra, akulah putra Khadijah Kubra, akulah putra Al-Urwatal Wusqa, akulah syahid Karbala, akulah yang teraniaya di Karbala, akulah yang kehausan di Karbala." Ketika murid-murid pendeta itu melihat hal ini, mereka menangis dan mematahkan tiang salib. Lalu mereka datang kepada Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam dan berikrar untuk masuk dalam Islam.